Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kita merasakan seperti kehabisan tenaga saat bersepeda? Kaki terasa lemah, perut tiba-tiba merasa lapar, bahkan sampai keluar keringat dingin. Itulah yang disebut dengan bonking. Bonking adalah kondisi fisik yang terjadi ketika tubuh kehabisan glikogen, sumber bahan bakar utama tubuh. Hal ini bisa terjadi ketika simpanan glikogen di otot dan hati berkurang secara signifikan. Bonking adalah hipoglikemia atau gula darah rendah yang disebabkan oleh olahraga. Bonking cenderung terjadi selama aktivitas ketahanan seperti lari atau bersepeda. Dan meskipun ini bukan istilah ilmiah, bonking adalah kondisi yang sangat nyata. Dan bisa jadi kita mengalami jenis bonking yang berbeda-beda, bergantung pada situasinya. Nah, apa saja alasan umum kita mengalami bonking? Terlalu fokus menurunkan berat badan. Menjalankan program menurunkan berat badan biasanya dengan cara mengurangi jumlah kalori yang masuk. Memang betul, cara defisit kalori adalah cara yang cepat menurunkan berat badan. Tetapi bila cara dan takarannya salah, bukannya badan bertambah bugar, tetapi bisa berakibat terjadi bonking. Defisit kalori dalam anggapan kita adalah mengkonsumsi sedikit kalori dan membakar sebanyak-banyaknya kalori. Tetapi latihan keras untuk membakar kalori sebanyak-banyaknya tidak bisa dilakukan sambil mencoba menurunkan berat badan secara bersamaan. Berupaya mengurangi berat badan sebanyak 10 kg, tetapi tetap tampil di level kebugaran yang tinggi hampir mustahil. Dan jika kita mengurangi kalori selama bersepeda, kita akan mendapati bersepeda kita kurang efektif, mengganggu pemulihan kita, dan kemungkinan besar kita akan makan berlebihan di kemudian hari karena kita lapar. Faktanya, mengisi bahan bakar dengan baik selama bersepeda adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa kita dapat fokus pada pola makan sehat setelah bersepeda. Jika kita mengisi bahan bakar dengan baik, biasanya rasa lapar kita akan berkurang setelahnya. Jadi godaan untuk makan banyak setelah bersepeda sedikit berkurang. Intermittent fasting. Bersepeda tanpa didahului dengan sarapan menjadi populer di kalangan pesepeda, khususnya bagi kita yang berupaya menurunkan berat badan. Tetapi bersepeda tanpa sarapan tidak bisa dilakukan oleh semua orang, khususnya bagi kita yang sudah terbiasa sarapan. Jika kita ikut-ikutan, ada cara untuk berlatih di pagi hari tanpa terkena bonking. Namun itu tidak akan mudah dan perlu dilakukan dengan hati-hati. Perjalanan cepat harus dilakukan dengan sangat metodis dan biasanya dengan pengawasan dan nasihat pelatih. Dan hal tersebut hanya dilakukan pada titik-titik tertentu dalam pelatihan dan dalam durasi yang singkat. Jika kita berlatih dengan cepat, lakukan dengan singkat dan mudah. Jika kita menguras tenaga dengan melampaui kecepatan daya tahan kita tidak lagi membakar lemak. Kita membakar glikogen apapun yang tersisa di otot kita yang akan membuat kita bonking. Tetaplah bersepeda di zona mudah, karena jika kita mulai memaksakan meningkatkan kecepatan, kita akan menjadi bonking. Atau setidaknya, kita akan menyelesaikan perjalanan dalam kondisi kelaparan. Hanya lupa makan. Kebanyakan bonking terjadi secara tidak sengaja. Kalori yang dikonsumsi sebelum bersepeda memiliki durasi tertentu. Biasanya bisa bertahan selama 60 hingga 90 menit. Nah, ketika kita keasikan bersepeda atau membutuhkan fokus yang tinggi saat menerabas jalur pegunungan yang teknis, atau kita lupa membawa cukup makanan ringan karena kita mengira perjalanan kita akan lebih singkat, saat itulah kita secara tak sengaja memasuki area bonking.
Kita mungkin perlu mempertimbangkan kembali strategi pengisian bahan bakar jika kita terus-menerus melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu membawa cadangan makanan tanpa memperhatikan durasi bersepeda kita. Kita bisa membawa pisang, energi gel, atau makanan kecil yang mengandung banyak glukosa lainnya. Kita juga bisa mengganti minuman kita dengan minuman yang mengandung karbohidrat tinggi, seperti minuman olahraga. Apa yang harus dilakukan ketika bonking? Jika kita salah menghitung pengisian bahan bakar dan kita mulai merasakan kaki lemas, pikiran sudah mulai sulit untuk fokus, dan sedikit goyangan saat mengayuh pedal, kita mungkin sedang menuju ke arah bong yang serius. Keluar dari kondisi bonking tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi dengan makan sesuatu yang mengandung glukosa tinggi membuat kita merasa sedikit lebih baik. Oleh karena itu, kondisi bonking adalah kondisi yang paling dihindari ketika kompetisi. Terlambat sedikit, maka garis finish sudah diisi orang lain. Sama seperti menghindari hal yang tidak menyenangkan. Kembali dari hal yang sama, dimulai dengan mengisi bahan bakar, makan, dan hidrasi. Bonking adalah umpan balik yang jelas dari tubuh kita bahwa energi kita sudah terkuras. Mulailah mendapatkan karbohidrat, elektrolit, dan cairan secepatnya. Jika kita bersepeda di luar dan gejala bonking yang kita rasakan mencakup segala jenis gangguan kognitif, jangan makan saat bersepeda. Menepi dan makan cemilan, dan istirahatkan tubuh kita. Jika tidak, kita berisiko mengalami kecelakaan. Kita juga mungkin perlu mempersingkat waktu bersepeda atau berhenti melakukan interval, menjadi mengayuh dengan kecepatan yang mudah. Jika kita tidak segera merasa lebih baik, jangan langsung mencoba mempercepatnya, selalu lanjutkan dengan hati-hati dan kayuh dengan kecepatan yang santai untuk sementara waktu. Karena bergantung pada seberapa lelah kita, hanya makan gel atau sebuah pisang mungkin tidak membuat kita sepenuhnya siap untuk menyelesaikan latihan. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk memproses karbohidrat yang kita konsumsi. Untungnya, kita akan mulai merasa lebih baik dalam beberapa menit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.